semuanya, perkenalkan, nama saya Regina Kezia Krisnasiwi. Saya mahasiswi D3 Perhotelan Universitas Merdeka Malang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam rangka pemenuhan nilai tugas mata kuliah Room Division. Nah, untuk yang pertama, ada materi kebijakan overbooking. Apa sih kebijakan overbooking itu? Kebijakan overbooking adalah suatu kebijakan yang menerapkan penerimaan pesanan kamar lebih banyak dari jumlah kamar yang tersedia, disebabkan sering terjadinya no-show atau pembatalan tanpa pemberitahuan. Contohnya, hotel dengan 100 kamar, 20 akan dijual kepada walk-in guest, sedangkan 80 akan dijual kepada reservation guest. Dari data yang tersedia, sebanyak 10% sampai 15% adalah no-show. Berdasarkan perhitungan tersebut, diterapkanlah kebijakan overbooking, yaitu dengan menerima pemesanan sebanyak 88 kamar. Dari mana sih kita mendapat 88 kamar itu? 80 kamar dari reservation guest ditambah 10% dari 80 kamar itu. Jadi total ada 88 kamar. Atau 92 kamar. 80 kamar reservation guest ditambah 15% dari 80. Dan hasilnya kita mendapat 92 kamar. Dengan demikian, akan terjadi no-show sebanyak 10% sampai dengan 15%. Dengan demikian, bila terjadi no-show 10% sampai dengan 15%, maka kamar yang terjual masih bisa dipertahankan sebanyak 80 kamar. Kebijakan ini mempunyai risiko tinggi. Jika semua pemesan datang, maka akan kekurangan sebanyak 8 sampai 12 kamar. Jadi, sebelum kebijakan ini ditetapkan, mereka atau kita sebagai karyawan hotel harus menerima resiko. Nah, resiko ini harus diantisipasi sebelumnya. Itu untuk materi yang pertama, yaitu kebijakan overbooking. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu materi yield management. Apa sih yield management itu? Yield management adalah suatu metode yang digunakan untuk menjual jenis kamar yang tepat kepada tamu yang tepat, dengan harga yang tepat, dan di waktu yang tepat. Aplikasi yield management mencoba untuk 1. Memaksimumkan room rate ketika demand melebihi supply. 2. Ketika supply melebihi demand, berusaha memaksimumkan tingkat hunian kamar, sekalipun pada tingkat harga rata-rata. Kemudian ada langkah keberhasilan pelaksanaan konsep yield management. Langkah keberhasilan pelaksanaan konsep yield management adalah penekanan peranan sumber daya manusia yang memungkinkan sistem ini berjalan, seperti mengembangkan kultur atau budaya yield, membuat analisa terhadap keseluruhan permintaan, menciptakan adanya keterkaitan nilai dan harga, menentukan mangsa pasar yang tepat sesuai dengan produk, melakukan analisis terhadap bentuk permintaan atau demand, mengamati dan mempelajari kecenderungan, penurunan, dan pembatalan permintaan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan merevisi sistem. Selanjutnya, yaitu tentang mengembangkan budaya yield. Untuk mengembangkan budaya yield, ini dibagi menjadi dua cara, yaitu cara formal dan cara non-formal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara formal. Cara formal. Yang pertama, proses perekrutan karyawan, terutama pada tahapan seleksi, benar-benar selektif untuk memperoleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan analisis. Demikian juga, penempatan harus sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya yang dimilikinya. 2. Menggunakan kriteria kinerja yield management guna mengevaluasi kinerja front office dan atau usaha hotel keseluruhan. Yang ketiga, memasukkan yield management serta aktivitas kegiatan untuk memperkirakan ke dalam uraian tugas. Yang keempat, membentuk forecasting commit dengan melibatkan semua manajer departemen. Dan yang terakhir, memperbaiki sistem
menarasi sebagai kontra prestasi peningkatan kinerja operasional yang dihasilkan melalui yield management. Selanjutnya, ada cara non-formal. Cara non-formal. Yang pertama, memberikan contoh tentang komitmen yang tinggi terhadap aplikasi konsep yield management. Yang kedua, memberikan batas toleransi terhadap kesalahan tertentu, terutama pada tahap awal pelaksanaan yield management. Yang ketiga, tidak hanya melibatkan manajer divisi kamar, akan tetapi seluruh seksi. Yang keempat, usahakan dalam pelaksanaan konsep yield management, segala sesuatu menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaksanakan konsep yield management dan memberikan masukan ide-ide baru. Nah, itu tadi materi tentang yield management. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar. Apa sih analisis permintaan itu? Analisis permintaan adalah alat yang dipergunakan hotel untuk memonitor dan menangkal tekanan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mencapai penghasilan yang tinggi. Hasil analisis permintaan bertujuan untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah sehingga memperoleh posisi pasar yang kuat. Nah, analisis ini meliputi apa aja sih? Yuk! Yang pertama, kompilasi data pasar yang berkaitan dengan lokasi hotel, seperti karakteristik lokal, demografi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan sumber permintaan yang potensial di daerah hotel yang bersangkutan sebagai petunjuk, sehingga diperoleh permintaan total secara kuantitatif. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing dan keuntungan relatif yang dapat diperolehnya. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan, baik yang dimiliki hotel pesaing ataupun hotel sendiri. Yang kelima, membedakan mangsa pasar utama, seperti tamu grup dan transient bisnis. Yang keenam, perkiraan permintaan kamar, baik secara finansial ataupun non-finansial. Yang ketujuh, mengkaji ulang secara kritis setiap keputusan dan informasi yang diperoleh. Yang kedelapan, mendengar dan berbicara dengan staf atau karyawan untuk mendapatkan masukan atau ide, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang berkualitas. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi akurat, maka perlu berita-berita yang terkini dari surat kabar, serta menjalin hubungan dengan berbagai birokrasi. Nah, itu tadi tentang materi yang ketiga tentang analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang cetak biru pelayanan tamu di room division. Nah, untuk materi terakhir, yaitu tentang cetak biru pelayanan tamu di room division. Apa sih cetak biru pelayanan tamu di room division ini? Nah, merupakan suatu gambar atau peta yang secara akurat menggambarkan sistem jasa, sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut dapat memahami dan melaksanakannya secara objektif, terlepas dari apapun peranan sudut pandang individualnya. Jadi, di dalam cetak biru ini terdapat segala unsur aktivitas, langkah dan prosedur, dan interaksi secara visual yang menyangkut siapa melakukan apa, untuk atau dengan siapa, seberapa sering, dan dalam kondisi seperti apa. Nah, apa sih tujuan cetak biru pelayanan tamu ini? Tujuannya adalah agar setiap petugas dapat mengetahui tahapan-tahapan kegiatan mana yang merupakan kegiatan kritis dan kegiatan-kegiatan di mana tamu harus menunggu, serta kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pelaksana pelayanan. Nah, demikian penjabaran dari 4 materi kali ini, yaitu tentang kebijakan overbooking,
tentang yield management, tentang analisis terhadap keseluruhan pemerintahan pasar, dan yang terakhir adalah cetak biru pelayanan tamu. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan kalian semua yang menonton video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video lainnya.